Pemirsa, 4 orang tewas dalam kecelakaan di Tanjakan Sanur, Sumedang, Jawa Barat Minggu pagi. Kecelakaan diduga akibat sopir truk tidak dapat menguasai kendaraan di jalan menurun. Kecelakaan yang melibatkan 6 kendaraan terjadi di Tanjakan Sanur, Sumedang, Jawa Barat Minggu pagi. Kecelakaan ini merenggut nyawa 3 pengendara motor akibat terseret dam truk. Menurut keterangan saksi, truk yang awalnya berada di belakang melaju di jalan menikung yang menurun sebelum akhirnya menyerempet 3 mobil dan menabrak 2 motor yang berada di depannya. Para korban langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit AMC Cileunyi. Hari kurang lebih sekitar jam 07.15 menit waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara yang terlibat dam truk, 3 unit kendaraan pribadi dan 2 unit kendaraan bermotor. Pihak kepolisian melakukan olah TKP guna memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Kita kembali ke ibu kota. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan terendam setinggi 70 cm. Genangan juga terjadi di ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat menerobos banjir yang menggenangi Jalan Raya Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ini terpaksa harus didorong lantaran mogok. Hujan dengan intensitas sedang yang mengguyur Jakarta sejak siang tadi membuat Jalan Iskandar Muda terendam genangan setinggi 60 hingga 70 cm. Kendaraan yang akan melintas terpaksa memilih lajur paling kanan sehingga mengakibatkan antrian kendaraan dari arteri Pondok Indah menuju Permata Hijau. Sementara itu, hujan deras juga menyebabkan genangan di ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Banjir diperparah dengan buruknya drainase di sepanjang Jalan Daan Mogot. Hujan deras membuat ruas Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat tergenang dengan ketinggian 40 hingga 60 cm. Akibat genangan, lalu lintas dari arah Cengkareng menuju Pesing tersendat. Sementara itu, puluhan rumah warga di bantaran Kali Ciliwung, Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur kembali terendam banjir setinggi 1 meter. Air mulai menggenangi permukiman warga sejak pukul 5 pagi. Ketinggian banjir yang mencapai 1 meter membuat sejumlah benda penting milik warga terendam karena banjir datang tiba-tiba. Banjir berasal dari luapan hulu Sungai Ciliwung, Bogor, Jawa Barat. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta segera menormalisasi Kali Ciliwung agar banjir tidak terus-menerus terjadi. Banjir mulai pukul 5 pagi tadi. Ketinggian 75 cm. Tadi sekitar pukul 8 udah mulai surut sini. Nah, sekarang untuk kondisi air serta warga sendiri gimana nih Pak? Air udah mulai surut dan warga udah pada bersih-bersih sih. Tinggal nunggu keringnya aja deh. Ratusan rumah di Jalan Kamal Raya, Kalideres, Jakarta Barat juga terendam banjir. Banjir setinggi 25 hingga 50 cm terjadi akibat pasangnya air laut. Naiknya air laut membuat Kali Kamal meluap dan akibatnya ratusan rumah di Gang Sadun, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir setinggi 25 hingga 50 cm. Meski terendam banjir, warga tetap bertahan di rumah sambil menunggu air surut. Sebagian warga berusaha mengevakuasi barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Selain di permukiman, air pasang setinggi 30 hingga 40 cm juga menggenangi ruas Jalan Kamal Raya. Pengendara pun memilih memutar arah untuk menghindari kerusakan mesin akibat air laut. Ya itulah pasang dari laut, pasang ini emang nggak bisa diawalkan ya. Tiap tahun juga emang begini. Ini Pak. Kalau hujan enggak. Sementara itu, pemirsa, Desa Cikande di Kecamatan Saguling, Bandung Barat, Jawa Barat diterjang banjir bandang. Banjir merusak belasan rumah serta fasilitas umum.
Hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan banjir di Desa Cikande, Kecamatan Saguling, Bandung Barat, Sabtu sore. Banjir membawa material tanah liat dan batu yang merusak belasan rumah warga serta fasilitas umum. Beberapa rumah warga tampak jebol di bagian dinding akibat terjangan air. Selain rumah, akses jalan desa hingga Minggu pagi masih lumpuh karena jalan masih dipenuhi lumpur. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Loring jebol langsung ke bawah, langsung ke sini, ngendap air dulu di sini sekitar semeter, terus karena tembok ini nggak kuat, langsung jebol. Pada saat itu ada orang nggak di rumah, Pak? Kalau di sini lagi nggak ada, alhamdulillah lagi nggak ada. Air turun dari pasir itu membawa erosi, lumpur, cuma itu aja sebetulnya. Atau memang karena kondisinya sudah gundul, Pak, ada kerusakan? Kalau masalah gundul gitu ya, itu tidak jadi tolak ukur gitu, karena ini beberapa tahun juga ini keadaan seperti ini gitu ya. Warga bersama petugas BPBD Bandung Barat membersihkan lumpur dengan alat seadanya sambil menunggu bantuan alat berat. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini korban banjir bandang di Bandung, Jawa Barat, sudah bergabung bersama kami Pak Sumardi, warga Desa Cikande. Selamat sore Pak Sumardi. Selamat sore. Baik Pak Sumardi, bagaimana kondisi terkini di desa Anda? Apakah sudah surut atau masih cukup tinggi kedalaman banjir? Kalau posisi mah udah surut, Bu. Sejak kapan surutnya, Pak? Ya, cuma tinggal lumpur-lumpurnya yang belum keangkat. Baik, bisa diceritakan pada kami, Pak, bagaimana pada saat terjadinya banjir bandang ini, apa yang Anda saksikan, apa yang terjadi di rumah Anda terutama? Ya, antisipasi aja, Bu. Antisipasi menghambat arus air yang masuk ke dalam rumah, gitu, ke dalam kios. Apakah banjir bandang ini artinya memang sudah sering terjadi, Pak? Kalau terjadi sering, Bu, tapi yang paling parah sekarang aja. Paling parah yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Paling Ya, parah ya. berapa ketinggian banjir, Pak? Kalau ketinggiannya nggak paling 50 cm, Bu, kalau airnya cuma lumpurnya yang bikin itunya teh. Apakah ada petugas yang membantu warga untuk membersihkan lumpur sisa banjir, Pak? Alhamdulillah kemarin ada bantuan dari BPBD gitu, kalau nggak salah. Baik, kalau di Desa Cikande sendiri, Pak, pada saat terjadi banjir ini biasanya warga mengungsi atau seperti apa? Kalau mengungsi belum pernah sih, Bu. Cuma paling gotong royong aja dibersihin langsung. Lalu pada saat banjir dengan ketinggian paling parah, Anda sebutkan tadi 50 cm, bagaimana kemudian warga beraktivitas atau bertahan di rumah masing-masing? Kalau pas kejadian itu paling lumpuh dulu, Bu. Nggak ada kegiatan apa-apa. Soalnya kan jalan desanya kena lumpur semua. Jadi nggak bisa akses masuk. Baik, Pak Sumardi, apakah Anda mengetahui apa sebenarnya penyebab banjir bandang yang kerap terjadi ini? Kalau penyebabnya karena tanah yang ke bawah arus air yang dari pasir, terus masuk ke gotnya udah penuh, Bu. Baik, ada upaya dari pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki saluran drainase atau upaya banjir bandang tidak kembali terjadi, Pak? Kalau sementara ini cuma warga aja, Bu. Kalau dari pihak pemerintah belum ada. Hanya upaya swadaya dari warga untuk membersihkan saluran air. Apa harapan Anda, Pak Sumardi, yang ingin Anda sampaikan? Harapan kami mungkin untuk segera pemerintah menindaklanjuti, Bu, untuk memperbesar got-got yang ada di pinggir jalan. Supaya banjir bandang ini tidak kembali terjadi. Apakah biasanya memang terjadi pada saat musim hujan saja, Pak? Ya, pada musim hujan aja, yang pas musim hujan yang lagi ininya aja, Bu. Paling parah biasanya terjadi di bulan-bulan apa, Pak? Mungkin di bulan-bulan sekitar Desember sama sekitar Desember sebelum Desember lah. Bulan Desember biasanya terparah, artinya ada kemungkinan
masih akan terjadi banjir bandang yang lebih parah di bulan Desember nanti? Masih, Bu. Baik, artinya memang diharapkan pemerintah bisa segera menindaklanjuti saran ataupun masukan dari warga tentunya. Terima kasih banyak Pak Sumardi, warga Desa Cikande, Bandung Barat sudah bergabung bersama kami di AI News Sore. Semoga sehat selalu, Pak. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah gudang bekas pabrik minyak di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara pagi tadi. Api diduga berasal dari percikan pemotongan besi. Video amatir warga merekam detik-detik kebakaran yang terjadi di sebuah gudang pabrik di kawasan Semper Timur, Jakarta Utara pagi tadi. Kebakaran menghanguskan ruangan gudang yang berisi barang bekas. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api diduga berasal dari salah satu pekerja yang sedang melakukan pemotongan besi dengan alat las yang percikannya menyambar barang-barang mudah terbakar di dalam gudang. Informasi tadi memang di sini sedang ada pekerja sedang memotong besi sehingga percikan itu menyambar material karena material di samping itu seperti apa ya? Seperti apa itu ya? Fiber. Jadi menyambar ke. Api berhasil dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena bangunan pabrik sudah lama tidak digunakan. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kepergian pasangan artis Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, orang terdekat maupun masyarakat luas. Hingga hari ini, makam Vanessa Angel dan suami tak henti-hentinya didatangi peziarah. 2 hari pasca dikuburkan, makam Vanessa Angel dan suami Febri Andriansyah tak pernah sepi dari peziarah. Karangan bunga juga doa untuk keduanya terus berdatangan dari berbagai kalangan. Warga yang ingin berziarah, mengenang dan memanjatkan doa untuk Vanessa dan Bibi datang dari berbagai daerah. Meski pernah tersandung kasus di masa lalu, warga mengaku terinspirasi perjalanan hidup dan jatuh bangun keduanya. Perjalanan jatuh bangunnya mereka, perjalanan cinta mereka, perjalanan kehidupan mereka, rumah tangga. Sebelum menikah juga pernah putus nyambung gitu. Terus kemarin cobaan anaknya juga, aku kasihan banget sama anaknya. Dari bayi. Saya dari Tambun, Lambang Sari Permai. Karena saya memang satu mengidolakan sosok seorang Vanessa yang benar-benar dia berjuang gitu kan, benar-benar berjuang. Vanessa Angel dan suaminya tewas dalam kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang Mojokerto Kamis lalu. Sementara 3 penumpang lainnya terluka, yakni anak Vanessa yang masih balita, pengasuh anak Vanessa, dan asisten yang mengemudikan mobil. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi menaikkan kasus kecelakaan yang menyebabkan Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia ke tahap penyidikan. Peningkatan status itu dilakukan setelah polisi memeriksa sopir Vanessa Angel, Tubagus Jodi. Kasus kecelakaan yang menyebabkan pasangan selebriti Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyah meninggal dunia memasuki babak baru. Polisi menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan setelah Tubagus Jodi, sopir mobil yang ditumpangi Vanessa Angel dan suaminya, diperiksa di Polres Jombang. Terbaru, polisi juga memeriksa Siska, pengasuh gal anak Vanessa Angel, sebagai saksi. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Polisi melakukan tes urin terhadap Tubagus Jodi, sopir yang mengemudikan mobil Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah. Hasilnya Tubagus Jodi negatif alias tidak dalam pengaruh narkoba maupun alkohol saat berkendara. Selain itu, polisi juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan, termasuk mendalami dugaan sopir tengah bermain ponsel saat berkendara. Polisi menduga saat itu kecepatan mobil di atas 100 km per jam. Pemeriksaan kesemuanya awal saat ini memang adanya kendaraan, kemungkinan kecepatannya lumayan di atas 100 km per jam. Tidak ada pengereman? Ya, kemarin kan kita sama-sama melihat pada saat ada Pak Dirlantas, tidak ada upaya pengereman.
Sebelumnya Vanessa Angel dan keluarganya mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang Mojokerto Kamis lalu. 2 orang tewas yakni Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansah. Sementara 3 orang lainnya terluka yakni anak Vanessa Angel yang masih balita, pengasuh anak Vanessa, dan asisten yang mengemudikan mobil. Vanessa dan suaminya telah dimakamkan di TPU Islam Malaka, Jakarta Selatan dalam 1 liang lahat Jumat kemarin. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait uji emisi kendaraan menuai beragam tanggapan. Informasinya sesaat lagi.